Iya. Halo Lur, kumaha daramang daramang. Hmm. Oke, eh sekarang kita lupain dulu masalah PS2 karena gua belum ada ide lagi mau bikin konten apaan soal PS2. Jadi sekarang gua mau nerusin storytelling gua yang soal cerita Mita itu loh, perjalanan Mita. Sebenarnya gue pengen story in film ya, cuman kok udah banyak gitu yang story in film. Udah gitu nggak pada akur lagi anjir gue lihat di komentar-komentarnya. Ntar kalau gue bikin story film bisa nggak plagiat lagi. Tapi ya nggak apa-apa kali ya. Cuman nanti gue bikin story filmnya agak beda dikit lah. Nggak sama. Cuman bedanya gimana ntar kita pikirin lagi. Sekarang kita terusin lagi cerita perjalanan Mita yang part 2. Soalnya udah 15 view. Sebenarnya sih kalau nggak dilanjutin juga nggak apa-apa sih, nggak ada yang nungguin juga kan. Cuman jadi ngeganjel aja di hati gue, jadi pengen gue lanjutin dah. Nah, biar supaya agak dramatis, asik dramatis, nggak dramatis juga sih. Jadi sekarang kita kasih backsound ya, supaya terbawa suasana gitu. Jadi, oh iya, BTW ini part 2-nya gue nggak tulis di buku lagi, gue langsung aja ceritain seingetnya gue, senyangkutnya gue. Jadi yuk kita mulai aja backsoundnya dulu dong. Nah, gitu dong. Oke, di cerita sebelumnya, eh, Pak Polisi mau mengecek kondisi mobilnya si Mita ini. Jadi Pak Polisi itu udah masuk ke dalam mobil dan udah pegang selimut yang nutupin mayat anak kecil itu dan udah mau ngangkat. Tiba-tiba HT Pak Polisi pun berbunyi. Ternyata di HT itu ada rekannya yang laporan bahwa terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil Honda Jazz yang menabrak seorang gadis kecil. Nah, udah ketebakan siapa orangnya. Nah, setelah mendengarkan pesan dari rekannya ini, Pak Polisi pun kembali melanjutkan kegiatannya yaitu memegang selimut yang menutupin anak kecil itu. Perlahan diangkat. Pas diangkat, emang di situ ada mayat anak kecil yang ditabrak Mita tadi. Pak Polisi pun kaget, langsung dia nengok ke belakang. Ternyata setelah nengok di sana sudah ada Mita yang sudah memegang kayu lalu kemudian mukul kepala Pak Polisi itu sampai tidak sadarkan diri. Mita khawatir kalau Pak Polisi sampai bangun terus menangkap dia, Mita pun langsung mencekik Pak Polisi itu sampai dia meninggal dunia. Kemudian Mita pun memasukkan mayat Pak Polisi itu ke dalam mobilnya dan menutupi dengan selimut yang sama dengan selimut yang menutupi jenazah anak kecil itu. Jadi si selimutnya itu dilebarin terus nutup sampai ke bawah, Pak Polisinya di bawah. Jadi kondisinya itu Pak Polisinya di bawah kursi sedangkan mayat anak kecilnya itu di atas kursi. Nah, sebelum Mita menutup Pak Polisi dengan selimut, Mita sempat mengambil pistol yang ada di pinggang Pak Polisi tersebut. Kemudian Mita menutup pintu belakang dan melanjutkan perjalanan dia. Di tengah jalan, karena saking paniknya, Mita pun lupa mengisi bensin dan akhirnya mobilnya pun mogok. Setelah mobil mogok, Mita pun makin panik karena dia khawatir dengan ibu dan ayah angkatnya yang sudah menunggu di Jakarta. Kemudian dia keluar dari mobil, terus dia meninggalkan mobil itu, dia jalan kaki. Tak lama kemudian ada sepeda motor lewat.
Mita pun memberhentikan sepeda motor tersebut dan Mita pun meminta diantarkan ke terminal oleh pengendara motor tersebut. Setelah sampai di terminal, Mita pun berterima kasih kepada pengendara motor tersebut. Mita pun masuk ke dalam angkot dan dia duduk di depan di samping tempat supir. Dan dia pun melihat ke belakang, ternyata kondisi angkot tersebut masih kosong. Karena emang angkot kalau belum penuh belum bisa jalan, jadi dia pasrah saja menunggu. 5 menit kemudian ada ibu-ibu masuk ke dalam angkot di bagian belakang. Akhirnya setelah setengah jam dia menunggu, Mita pun sudah tidak sabar. Mita melihat kunci angkot tersebut tergantung di dalam mobil. Dan Mita pun nekat. Dia pindah ke kursi pengemudi dan dia membawa angkot tersebut. Ibu-ibu yang ada di dalam angkot pun heran dan berteriak, Mbak, kok angkotnya dibawa? Ini kan belum penuh, lagian kan Mbak bukan supirnya." Mita yang kesal langsung menyuruh ibu itu diam. "Ibu diam ibu, ini saya karena ada urusan mendesak, saya harus buru-buru Bu. Jadi ibu saya mohon diam." Sepanjang jalan itu pun ibu-ibu yang naik angkot tersebut nggak mau diem gitu. Jadi ibu-ibu itu ngomong terus minta diturunin. Tapi Mita pun nggak mau berhenti karena dia emang udah pengen buru-buru sampai gitu kan. Karena Mita kesal, dia mengambil pistol yang tadi dia ambil dari Pak Polisi, terus menembak ibu-ibu tersebut. Tanpa pikir panjang, Mita pun langsung tancap gas sekencang-kencangnya sampai ke tujuan. Di sepanjang perjalanan, Mita pun panik karena di belakang mobil angkot tersebut, dia kembali membawa mayat ibu-ibu yang dia tembak tadi. Karena pikirannya kalut dan sudah panik, akhirnya dia tancap gas sekencang-kencangnya dia menyetir kan. Tepat di jam 12 malam, Mita sampai di depan rumah orang tuanya. Setelah dia sampai di rumah orang tua angkatnya, semua lampu yang ada di rumahnya mati. Dan pintu pun tidak dikunci. Mita pun heran karena nggak ada bekas pembobolan pintu atau tanda-tanda pengerusakan di rumahnya gitu kan. Pas masuk, dia agak kesulitan berjalan karena kondisi di dalam rumahnya gelap. Akhirnya dia nyari saklar lampu. Setelah ketemu, dia nyalain lampunya. Di luar dugaan, ternyata surprise. Nah, ternyata ibu dan ayahnya itu membeli kejutan ulang tahun untuk Mita. Dan Mita pun cuma bisa terdiam sambil membayangkan apa yang telah dia lakukan sebelum dia sampai ke rumah itu. Dan akhirnya dia tertawa. Perlahan tertawa itu jadi tangis. Ibu dan ayahnya pun heran. Apa yang terjadi sama Mita kan? Kemudian ayah angkatnya mendekati Mita. Belum sampai ke tempat Mita, ayah angkatnya itu ditembak sama Mita dengan pistol yang dia bawa dari Pak Polisi tadi. Ibunya pun kaget dan terus berteriak dan Mita pun menembak ibunya. Karena ada suara gaduh, tetangga pun langsung pada berdatangan. Karena Mita panik dan sudah nggak tahu mau ngelakuin apa, akhirnya Mita bunuh diri. Selesai. Oke, segini aja ceritanya. Karena emang gak ada persiapan. Gue cuman pengen ngelanjutin cerita gue yang ngambang kemarin. Siapa tahu kan emang ada yang nungguin, walaupun sebenarnya gak ada yang komentar juga di video gue. Jadi seenggaknya kalau udah gue bikinin lanjutannya kayak gini, hati gue pun tenang, tidur gue pun tenang. Jadi gak ada yang
apa ya istilahnya ya, nggak ada yang ngeganjel, udah gua tuntasin semuanya. Oke, mungkin buat cerita selanjutnya sih gue kepikiran ya ikutan yang lagi rame sih bikin alur cerita dari film gitu kan. Cuman kan kalau yang YouTuber lain kan dia kan ngasih potongan-potongan filmnya gitu kan full. Jadi si videonya tuh isinya emang potongan-potongan scene filmnya gitu. Cuman gua mau bikin alur cerita juga paling flash reveal kayak gini. Cuman nanti ada apa ya kayak screenshotan atau cuplikan ya nanti lah gua atur-atur lagi lah. Gue kepikiran juga sih pengen bikin alur cerita film kayak gitu. Soalnya gue kan ada segmen juga tuh di apa namanya di YouTube gue ini kan ada review film yang walaupun isinya cuma satu. Lu kalau mau lihat di playlist ada sih. Itu cuma satu sih. Soalnya kan sekarang bioskop tutup, woi, dan sekarang juga diundur kan bioskop mau nggak tahu tanggal berapa tuh bukannya. Jadi ya karena gua nggak bisa nge-review film ya bisa aja sih gua nge-review film lama, cuman kan nggak asik aja. Jadi gue pengen bikin alur cerita lah supaya ya karena algoritma YouTube aja sih. Jadi kita ikuti flow aja, ikutin alur aja. Mana yang rame kita ikutin gitu aja gua mah. Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya isi channel gua random karena ya emang intinya kalau gua sih pengen bikin video ya sesuka-suka gua aja lah. Intinya gitu. Kayak yang ngulik PS2 gitu kan rame ya karena banyak lu semua yang nanya ke gua jadi gua juga semangat gitu bikin tema tema PS2 itu. Jadi ya sering gue bikin yang PS2 yang unboxing juga gue kangen unboxing sebenarnya cuman kan kalau unboxing kan harus ada barang yang dibeli ya cuman zaman corona gini kan harus hemat-hemat uang jadi jangan boral. Jadi gue belum bisa unboxing kecuali kalau lu mau ngirimin barang ke gue buat gue unboxing ya gue oke-oke aja. Ya buat sekarang segini aja kali ya. Tungguin aja next konten dari gue, mungkin mukbang atau bahas PS lagi atau bahas film, entahlah, hanya mamang memang tukang bakso yang tahu. Ya udah gitu aja. Jangan lupa makan biar nggak lemes. Terus jangan lupa napas biar nggak mati. Jangan lupa subscribe kalau lu mau subscribe. Kalau udah subscribe nyalain loncengnya biar lu tahu kalau gua update video. Terus jangan lupa juga follow Instagram gua di Guntur Aprilio 60 sama Twitter gua di Guntur Subagja 1. Oke. See you.